Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Zidan bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap. Mana kakak berdoa? Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu ya nak ya. Yang ibu panggil namanya, angkat tangannya. Aisyah Sifa Mawada hadir. Alfi Putra Asidi hadir. Dela Aprilia Putri hadir. Fazila Priscilia hadir. Kanisa Aziba Putri, Kenzi Naufal Syafaras, Muhammad Aldebaran Anarja hadir. Muhammad Arik Ramazan Fauzi hadir. Muhammad Azam Al-Farizi hadir. Muhammad Ozil Ar-Rozik hadir. Muhammad Zidan Ristiansyah hadir. Muhammad Rafa Aska hadir. Nada Ayundra Latifa hadir. Noah Fafian Zaki hadir. Rara Cantika hadir. Rehan Febriansyah hadir. Ruli Dwi Pratama hadir. Sarah Humaira hadir. Syifa Nafisah Karunia hadir. Talita Azahra Ramadini
Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Sehat semuanya? Sebelum memulai pembelajaran, tolong anak-anak buku dan alat tulisnya disiapkan. Ayo dikeluarkan anak-anak ibu. Sudah disiapkan semua buku dan alat tulisnya? Sudah. Ibu mau cek semangatnya. Selamat pagi. Pagi ceria. Tepuk semangat. Oke, hebat anak-anak ibu. Sebelum belajar, agar kita memiliki jiwa semangat nasionalisme dan cinta tanah air, maka kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak dimohon berdiri ya. Garuda Pancasila, patriot proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila dan kemerdekaan, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Lagi ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dan kemerdekaan, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Masih semangat nggak? Oke, kalau masih semangat, kita biar lebih semangat lagi ya nak ya, kita mau ice breaking terlebih dahulu. Oke, Bu Rani putar dulu ya lagunya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita
duduk kembali. Sudah, yang rapi duduknya. Bu Rani mau menanyakan kepada kalian, apakah ada yang masih ingat? Sebelumnya kita belajar materi apa? Aturan di sekolah. Pinter, aturan di sekolah. Hari ini kita akan belajar aturan di rumah. Jadi peraturan itu bukan hanya ada di sekolah, tetapi peraturan juga ada di rumah. Bu Rani akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan mengidentifikasi aturan yang ada di rumah. Kemudian menjelaskan manfaat mematuhi aturan, kemudian menganalisis akibat melanggar aturan di rumah. Ya nak ya. Berikutnya, coba kalian perhatikan. Ada gambar apa yang kalian lihat? Gambar yang berantakan. Apanya nak yang berantakan? Mainan, barang berantakan ya. Kemudian ada lagi yang kalian lihat? Ada lagi? Sudah itu saja? Iya, jadi ada gambar. Mereka lagi di kamar ya nak ya. Ada anak sama siapa ini? Iya, ibunya ada di kamar dan kamarnya berantakan, barangnya di mana-mana berserakan ya nak ya. Kemudian, apakah kalian pernah melakukan hal tersebut? Ada yang pernah, ada yang tidak pernah. Menurut kalian perbuatan tersebut baik atau buruk ya? Iya, buruk. Kalau buruk berarti perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan? Iya, tidak perlu dilakukan. Selanjutnya, apa akibatnya jika kita tidak merapikan mainan dan barang di rumah? Apa akibatnya nak? Oh, kena marah ibu ya kalau kita tidak merapikan tempat tidur dan mengembalikan barang serta mainan yang telah kita gunakan. Iya benar, salah satu akibat dari kita tidak merapikan mainan dan barang itu kita akan bisa dimarahi oleh orang tua. Sekarang Bu Rani akan memutar video tentang apa saja aturan yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang aturan di rumah. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan aturan di rumah. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan manfaat mematuhi aturan di rumah. Kita pasti memiliki aturan di rumah. Aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan dengan baik dan menyenangkan. Bisa kita ingat bahwa aturan yang ada di rumah itu telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Anak-anak, setiap hari pasti banyak sekali kegiatan yang kamu lakukan di rumah. Berikut adalah beberapa contoh aturan di rumah.
Yang pertama, bermain setelah belajar. Apakah itu termasuk ke dalam aturan di rumahmu juga? Yang kedua, yaitu ikut membantu ibu merapikan tempat tidur. Ibu harap kalian semua selalu membantu ibumu di rumah dalam merapikan tempat tidur. Yang ketiga, yaitu menonton televisi di luar jam belajar dan menggunakan telepon genggam sesuai keperluan. Selanjutnya, yaitu selalu minta izin dari bepergian, baik itu ketika berangkat sekolah atau ketika akan bermain dengan teman. Yang selanjutnya yaitu setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Kemudian pukul 19, belajar dengan rajin, dan di pukul 21 sudah tidur. Di setiap rumah pasti ada aturan yang dibuat. Aturan tersebut dibuat agar kegiatan di rumah berjalan dengan lancar, dan mematuhi aturan tentu sangatlah bermanfaat. Sekarang coba perhatikan gambar di samping. Dengan mematuhi aturan di rumah seperti menyapu, maka rumah menjadi bersih dan nyaman. Itulah manfaat dari mematuhi aturan di rumah, ya, seperti menyapu. Ketika kita mematuhi aturan di rumah, tentu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya yaitu meringankan pekerjaan keluarga, terutama orang tua. Kemudian anggota keluarga akan lebih saling menyayangi, melatih kedisiplinan, dan rumah akan lebih rapi dan bersih. Nah, sekarang kita sudah tahu berbagai aturan di rumah. Kemudian kita bisa mencontoh perilaku yang sesuai aturan, dan kita bisa hindari perilaku yang tidak sesuai aturan. Baik, tadi kalian sudah melihat berbagai aturan yang ada di rumah. Apakah ada yang masih ingat tadi di video apa saja aturan yang ada di rumah? Apa? Ada yang bisa menjawab? Apa, Zidan? Berpamitan sebelum bepergian. Iya, pintar. Berpamitan sebelum berpergian. Kemudian, boleh nggak tidurnya malam-malam tadi di video? Iya, nggak boleh ya, tidak boleh. Jam berapa tadi harus tidurnya? Jam 9. Coba kalian lihat kembali di sini. Ada berbagai aturan yang ada di rumah, nak. Contoh salah satunya adalah kita harus bermain sebelum apa, setelah belajar? Iya, setelah belajar ya. Kemudian apa? Membantu ibu merapikan tempat tidur. Kalau kalian sudah bangun tidur, ya, sudah bangun tidur, langsung dirapikan. Apanya yang dirapikan? Tempat tidurnya. Selimutnya dilipat, spraynya dirapikan, ya nak ya. Kemudian apalagi aturan yang berikutnya? Aturan yang berikutnya adalah kita boleh menonton televisi, tapi di luar jam belajar. Jangan jika kalian mau menonton televisi tetapi belum belajar, padahal waktunya untuk belajar, ya nak ya. Kemudian menggunakan telepon genggam. Tahu telepon genggam itu apa? Apa itu telepon genggam? Iya, handphone, ya nak ya, atau HP, ada juga yang menyebutkan. Kita boleh menggunakan telepon genggam, tapi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kalian butuh telepon genggamnya untuk melihat video-video kalian belajar. Saya misalkan mau belajar tentang aturan di rumah. Saya mau melihat apa saja ya aturan yang ada di rumah. Maka saya bisa melihat misalkan menggunakan YouTube. Boleh seperti itu ya nak ya. Kemudian apa? Selalu meminta izin ketika berpergian. Misalkan mau ke sekolah, siapa tadi anak-anak ibu yang berpamitan ketika berangkat sekolah? Angkat tangan, ada enggak? Hebat, berarti berpamitan semua ya. Berarti kalian sudah mulai mematuhi aturan yang ada di rumah. Selain itu, jika kalian mau bermain, izin dulu kepada orang tua.
Jadi nanti orang tuanya tidak mencari-cari ketika kalian tidak ada di rumah. Kemudian setelah makan, mejanya dirapikan dan dicuci piringnya. Siapa yang udah bisa mencuci piring kelas 2A? Oh, banyak ya yang sudah bisa mencuci piring ya. Hebat, berarti pintar-pintar dong anak-anak ibu. Oke, selanjutnya jam. Berapa itu nak? Jam 7 itu harus belajar. Jadi tiap hari belajar nak. Jangan di sekolah saja belajarnya, tetapi di rumah juga belajar. Siapa yang tiap malam selalu belajar? Ada nggak anak-anak ibu? Apa ada PR aja belajarnya? Masih ada ya yang belum belajar ya tiap malam. Berarti lain kali kita apa? Tiap malam harus belajar. Membaca buku, melatihkan tulisan kita, berhitung, dan lain-lain. Kemudian tidurnya jangan malam-malam. Tidurnya jam berapa? Jam 9. Sesudah belajar, jika mau makan, istirahat sebentar, dan cuci muka, gosok gigi, ya nak ya, cuci kaki, kemudian tidur. Biar agar tidak kesiangan ya besoknya ke sekolah. Bu Rani masih punya satu video lagi, bisa kalian lihat dan perhatikan. Suatu malam di rumah Wanda. Mau belajar kok dulu ya? Lihat TV saja lah, masih pukul 9. Aduh, kotor sekali kamar anak ini. Wanda, sudah pukul 9. Ayo segera tidur. Oh iya Bunda. Iya Bunda, aku sudah tidur. Wanda, kenapa kamarmu kotor seperti ini nak? Banyak baju yang berserakan. Kamu seharusnya rajin membersihkan tempat tidurmu supaya rapi dan bersih. Ayo, sekarang tempat tidurnya segera dibersihkan dan kamu segera tidur. Sudah pukul 9 nak. Maaf Bunda, aku lupa tidak membersihkan tempat tidur. Sekarang aku akan membersihkan dan aku tidur. Iya nak, Wanda anak hebat. Sekarang segera dibersihkan, kemudian tidur ya, supaya besok pagi kamu bisa bangun pagi dan tidak terlambat untuk ke sekolah. Wanda pun membersihkan tempat tidurnya, kemudian ia tidur. Wanda tidur terlalu malam dan keesokan harinya. Aku pengen kesiangan. Aku harus segera mandi. Wanda, ayo segera makan ya. Dan harus segera berangkat sekolah, sudah terlambat kamu. Iya Bunda, aku baru saja memakai seragam. Ya ampun, Wanda, sudah pukul berapa ini nak? Kamu pasti terlambat nanti ke sekolah. Ya maaf Bunda, aku masih berangkat sekolah ya Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya nak. Besok jangan diulangi lagi. Aduh, sudah siang. Mana ya busanya kok belum datang? Wanda sudah mendapat bus, akhirnya dia tiba di sekolah. Assalamualaikum Bun. Maaf terlambat datang ke sekolah. Waalaikumsalam. Wanda, ini sudah jam berapa? Kamu sudah terlambat datang ke sekolah. Kamu sudah melanggar aturan di sekolah ini. Jam masuk kita pukul berapa? Coba dijawab. Pukul 7 Bun. Mohon maaf aku terlambat bangun. Aduh Wanda, terlambat bangun kamu. Ya ampun. Baiklah, untuk kali ini ibu maafkan. Tapi untuk besok kalau kamu mengulang lagi, ada sanksinya untuk anak yang melanggar aturan di sekolah. Paham ya? Iya, paham Bun. Emang salahku terlambat bangun karena kemarin malam aku melihat TV.
rumah dan di sekolah. Terima kasih ya sudah menyaksikan. Baik. Kalian sudah melihat video tentang akibat melanggar aturan di rumah. Ya Nak ya, kalian sudah melihat akibat melanggar aturan di rumah. Akibatnya apa tadi ketika Wanda tidak mematuhi aturan yang ada di rumahnya Nak? Ada yang masih ingat apa yang dilakukan Wanda ketika ia tidak mematuhi aturan di rumah? Kan si Wanda tidurnya terlalu malam ya. Akhirnya apa? Wandanya kesiangan. Jika kesiangan, apa tadi Wanda? Iya, pinter. Terlambat ke sekolah. Sampai sekolah, bu gurunya sudah ada di depan meja, sudah belajar teman-temannya juga. Dan Wanda mendapat teguran dari ibu guru, dapat teguran karena dia terlambat ke sekolah. Ya Nak ya. Maka dari itu kita apa? Tidak boleh tidur terlalu malam. Nanti kita terlambat ke sekolah. Itu akibatnya ya Nak ya. Itu salah satu contohnya. Masih ada beberapa akibat jika kita tidak mematuhi aturan di rumah. Yang pertama, belum muncul ya, sebentar. Yang pertama, rumah menjadi berantakan dan tidak nyaman. Ini salah satu contoh dari melanggar aturan di rumah. Seperti gambar yang pertama kali Bu Rani tunjukkan ke kalian. Itu adalah salah satu contoh melanggar aturan di rumah. Akibatnya apa? Rumahnya jadi berantakan ya Nak ya. Dan akhirnya tidak nyaman, mau tidur susah karena mainannya berserakan di mana-mana. Kemudian yang kedua, mendapatkan sanksi atau teguran ya Nak ya. Tadi contohnya si Wanda mendapatkan sanksi apa teguran? Teguran karena dia terlambat ke sekolah. Tetapi jika Wanda terlambat ke sekolah lagi, ia akan mendapatkan sanksi kata bu gurunya. Maka perlu kita apa? Kita tidak boleh melanggar aturan di rumah. Kemudian jika kita melanggar peraturan di rumah, nggak berpamitan ketika mau berpergian. Akhirnya apa? Misalkan kalian mau berpergian tapi nggak izin sama orang tuanya nyari kemana-mana. Akhirnya apa? Kalian tidak diizinkan lagi untuk bermain karena tidak izin sebelumnya. Kemudian suasana menjadi kacau dan tidak teratur. Kalau kita tidak mematuhi aturan, maka kita tidak disiplin. Akhirnya suasananya menjadi berantakan kayak tadi sih. Wanda terlambat, menunggu bisnya juga akhirnya kesulitan. Belajarnya juga jadinya ketinggalan pelajaran di sekolah. Ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak ibu tentang video yang pertama tadi tentang aturan di rumah apa saja, kemudian manfaatnya, dan yang terakhir akibat melanggar aturan. Ada pertanyaan nggak anak-anak ibu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Paham semuanya? Paham. Bu Rani punya lagu aturan di rumah agar kalian lebih bisa memahami aturan apa saja yang ada di rumah. Ya Nak ya? Aturan di rumahku yang harus dipatuhi, bangun tidur pagi dan beribadah, pergi sekolah, rajin belajar, membuang sampah pada tempatnya, hormati ayah dan ibu. Sampai lagi ya Nak ya.
ya? Mudah. Jadi kalian bisa sambil bernyanyi dan belajar. Sekarang Bu Rani punya berbagai gambar aturan yang ada di rumah. Ya, ada yang peraturan di rumah, ada yang bukan peraturan di rumah. Siapa yang mau maju untuk menempelkan aturan apa saja yang ada di rumah? Ayo angkat tangannya nak. Siapa yang maju? Ayo, boleh dipilih nak. Ayo Jiba boleh. Ayo Azam. Ada lagi? Masih banyak nih. Oke Zidan boleh. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi nak? Masih ada? Yang kotak kosong di depan? Ayo, siapa yang mau maju? Oke, Rehan, Ojil, Aldebaran. Satu lagi nak? Satu lagi? Oke, boleh. Pilih ya gambar sesuai aturan yang ada di rumah. Bisa nak? Mau Bu Rani bantu? Oh bisa. Baik. Teman-temannya sudah menempelkan aturan di rumah ya nak ya? Ada membantu ayah, menyapu, berpamitan, saling menyayangi sesama anggota keluarga, membantu ibu, mencuci piring, belajar, bangun pagi. Benar itu semua aturan di rumah? Oh, berarti pintar anak-anak ibu, hebat. Sekarang Bu Rani kan sudah membagi kalian berdasarkan kelompoknya masing-masing. Hari ini kita akan mengerjakan tugas kelompok. Ibu Bu Rani bagikan dulu lembarnya ya. Berikutnya nanti Bu Rani akan menjelaskan petunjuknya seperti apa. Setiap kelompok sudah mendapatkan kertasnya masing-masing nak. Sekarang kalian coba dilihat kertasnya. Sambil Bu Rani jelasin ya nak ya. Jadi nanti tugas kalian adalah yang pertama kalian perlu menulis dulu nama kelompok dan kalian kelompok berapa ya nak ya. Setelah itu perhatikan soalnya dibaca terlebih dahulu. Soalnya dibaca terlebih dahulu. Ketika sudah dibaca soalnya ya nak ya, kalian mendiskusikan bersama temannya, saling bekerja sama, saling memberikan saran dan pendapat. Ketika sudah mendapatkan jawaban yang tepat setelah didiskusikan, kalian boleh menuliskan jawabannya di lembar yang Bu Rani berikan. Ya nak ya. Setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Paham? Paham gak anak-anak ibu? Ada pertanyaan? Ada atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada boleh dikerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh angkat tangan.
Siapa nak? Iya, jawabannya kan 2 dimintanya. Bisa nak? Kesulitan nggak kelompok 2? Nggak kesulitan? Bisa menjawabnya? Bisa nak? Botol minum siapa? Ini mintanya 2 ya nak? Kelompoknya ditulis sudah. Gak apa-apa, diambil botolnya.
jika teman-temannya juga sudah selesai ya. Kelompok 4 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Jika sudah semua, kita akan mempresentasikan hasil diskusi ya. Kelompok berapa yang mau maju duluan? Oh, kelompok 1. Ayo. Kelompok 1 boleh maju ke depan, mempresentasikan, semuanya maju ke depan. Yuk, dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa nak, lanjut. Oh, kepencet mic-nya, gak apa-apa. Coba ukurannya. Oke, lanjut nak, coba. Tes. Tes. Oke, bisa diulang lagi nak? Baik, bisa dibacakan hasil diskusinya nak? Buatin lagi nak. Baik, pertanyaan kedua. Ini baru pulang sekolah, jadi tidak sempat mengganti pakaian seragam sekolahnya, malah main keluar. Untuk dilakukan ini tidak sesuai dengan aturan di rumah. Apakah kamu setuju atau tidak setuju? Alasannya apa nak? Setuju apa tidak setuju? Setuju. Alasannya? Karena dia melanggar aturan di rumah. Baik, berikutnya. Kehidupan di rumah menjadi sabun, menciptakan ketertiban dan kenyamanan, menciptakan keamanan dan ketentraman. Berikutnya. Jika kita tidak menaati aturan di rumah, maka yang akan terjadi dimarahi orang tua dan suasana menjadi berantakan dan tidak. Baik, sudah dijawab ya pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Bisa dipegang kembali nak. Jadi kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusinya nak. Pertanyaan pertama dijawab dengan aturan ya, harus bangun pagi, kemudian berpamitan kepada orang tua. Oke, benar ya. Berikutnya nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah Dini tidak sempat ya main keluar, akhirnya dia apa? Melanggar aturan di rumah. Baik, sudah benar ya jawabannya yang dibacakan oleh kelompok 1. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Boleh duduk kembali nak. Berikutnya, kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 2? Yo, kelompok 2. Ayo nak, bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nama saya Dilan, perwakilan dari kelompok 2 yang sedang berperkenalkan. Baik, 3,
Kedua, sikap kegiatan menaati aturan di rumah yang dapat dilakukan saat itu sebelum berangkat ke sekolah. Yang pertama, berpamitan kepada orang tua. Yang kedua, bangun pagi dan belajar. Yang kedua, Dini baru pulang sekolah. Dini tidak sempat mengganti pakaian seragam sekolahnya. Dia malah main keluar. Sikap yang dilakukan Dini tidak sesuai dengan aturan di rumah. Apakah kamu setuju atau tidak setuju? Kita rasakan dulu. Setuju, karena Dini tidak mematuhi aturan di rumah. Ketiga, manfaat menaati aturan di rumah yaitu kehidupan di rumah menjadi teratur, menciptakan ketertiban dan kenyamanan, menciptakan keamanan dan ketentraman. Jika kita tidak menaati aturan rumah, maka yang terjadi kena sanksi atau teguran. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Sudah dibacakan hasil diskusinya ya nak ya. Sudah benar untuk kelompok 2? Sudah dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Dipegang aja dulu. Baik, berikutnya kelompok 3 dipersilakan untuk maju ke depan. Ayo berdiri yang bagus. Dari kelompok kedua, aturan itu nama-nama anggota dari kelompok 3. Kemudian saya rekam. Saya lihat. Nomor 1, hari ini hari ini sudah bangun. Kita akan bersekolah. Kita buat sebelum berangkat sekolah. Setelah kita sebelum berangkat sekolah, kita belum berangkat. Nomor 2, ini baru pulang sekolah. Ini tidak sempat baju pakaian mendapat sekolahnya. Dia malah main keluar. Kita tidak memiliki tidak sesuai dengan aturan di rumah. Apakah kamu duluan tidak setuju? Tidak setuju. Karena itu melanggar aturan di rumah. Maka aturan di rumah yaitu kehidupan di rumah menjadi teratur, menciptakan kehidupan dan kenyamanan. Menciptakan keamanan dengan keamanan. Jika tidak menaati aturan di rumah, maka yang akan terjadi dimarahi atau ditegur ibu. Baik, terima kasih kelompok 3 udah membacakan hasil diskusinya. Benar atau tidak jawabannya untuk kelompok 3? Benar. Baik, terima kasih. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 dipersilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 4, kalau kita menjadi aturan di rumah, kami ada dari cara suci. Ini Marino sudah bangun, dia akan pergi ke sekolah. Kita buatkan kegiatan menaati aturan di rumah. Ternyata dilakukan Marino sebelum berangkat ke sekolah. Pertama, bangun pagi. Kedua, membersihkan tempat tidur. Ini baru pulang sekolah, jadi tidak sempat mengganti pakaian seragam sekolahnya. Dia malah main keluar. Kita tidak ini tidak sesuai dengan aturan di rumah. Apakah kamu setuju atau tidak setuju? Ini alasannya. Setuju. Alasannya karena melanggar aturan di rumah. Ya, manfaat sikap menaati aturan di rumah yaitu kehidupan di rumah menjadi teratur, menciptakan ketertiban dan kenyamanan, menciptakan keamanan dan ketentraman. Keempat, jika kita tidak menaati aturan di rumah, maka yang akan terjadi akan kena marah oleh ibu dan ayah, dan suasana rumah akan kacau dan tidak teratur. Baik, terima kasih, lengkap sekali jawaban untuk kelompok 4 ya nak ya. Sudah benar belum jawaban kelompok 4? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Boleh duduk nak?
Sudah duduk kembali. Kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Sudah Bu Rani lihat dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Hebat-hebat semua anak-anak Ibu, benar semua jawabannya. Yang pertama, Ibu konfirmasi kembali ya. Untuk soal pertama ya, sikap menaati aturan di rumah sebelum ke sekolah. Jawabannya bangun pagi tadi ya nak ya, berpamitan kepada orang tua, kemudian membersihkan tempat tidur sebelum berangkat ke sekolah. Baik, kemudian Dini pulang sekolah ya tadi nomor 2, tapi tidak sempat mengganti pakaiannya dan malah main keluar. Itu melanggar aturan ya nak ya, berarti apa? Tidak perlu kita ikuti. Kemudian nomor 3, manfaat kita mengikuti aturan adalah tadi sudah kalian jawab. Benar semua nih jawaban untuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Kehidupan rumah menjadi teratur, menciptakan ketertiban dan kenyamanan, menciptakan keamanan dan ketentraman. Ada pertanyaan nak untuk hasil diskusi kita hari ini? Kalau tidak ada Bu Rani, ada tugas individu. Tapi sebelum itu ya nak ya, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya nak ya. Yuk berdiri nak, sebentar saja kita ice breaking. Lebih cepat lagi ya nak ya. Perhatikan gerakan dan musiknya. Sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam aram sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam guli 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 ram sam sam guli 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 ram sam sam. Lebih cepat kembali. Lebih cepat lagi ya, ya semangat. Oke, hebat anak-anak Ibu. Boleh duduk kembali. Sudah konsentrasi kembali anak-anak Ibu? Sudah. Sekarang Bu Rani bagikan tugas individu kalian, bisa dikerjakan masing-masing. Bu Rani bagikan terlebih dahulu ya nak ya. Ditulis nama kalian masing-masing ya. Untuk lembar pertama ya nak ya, sambil kalian ditulis namanya. Untuk lembar pertama kalian bisa memilih jawaban aturan mana saja yang kurang ya nak. Bentar. Mana yang kelebihan? Oke, baik. Untuk lembar pertama kalian bisa memilih gambar yang sesuai aturan di rumah kalian ya nak ya. Boleh digunting dan ditempel nak. Dipilih mana aturan yang sudah kalian pernah lakukan di rumah. Iya nak.
Sesuai dengan garis pada potongan gambar gunting itu ya, diikuti dan dipilih mana aturan yang sudah kalian terapkan di rumah. Kenapa? Iya. Kerjanya ini dulu nggak apa-apa. Oke. Udah. Sudah, Nak? Oke. Sudah ya, Nak ya? Sudah. Oke, sudah ya. Ada yang belum? Oke, kalau ada yang belum nggak apa-apa. Sudah, Nak? Sudah? Yang sudah mana? Boleh dikumpul sini sama Bu Rani yang sudah. Sudah, baik. Sini Bu Rani ambil yang sudah. Ini sudah, baik, pinter. Sudah, ada lagi yang sudah. Oke, hebat. Oh, sudah. Mana? Oke, baik. Udah? Udah, Nak? Sudah. Oh iya, iya, sudah ya. Oke. Oh iya, nggak apa-apa.
Oh, apa-apa. Sudah. Udah. Udah. Baik, terima kasih. Kalian sudah mengumpulkan semua ya? Ada yang belum? Sudah, Ruli? Sudah. Alfi udah? Baik, sudah. Udah. Sudah, Nada? Oke, baik. Dela? Sudah. Baik, sudah semua ya, Nak ya? Kalian sudah menempelkan berbagai aturan yang sudah kalian terapkan di rumah ya, Nak ya? Baik. Bu Rani simpan dulu, nanti Bu Rani bagikan hasilnya untuk pertemuan berikutnya ya, Nak ya. Sekarang kalian perhatikan kembali tulisan yang ada di depan. Bu Rani buka dulu ya. Sebentar ya, Nak ya. Baik, yang pertama, apa saja aturan yang kalian pelajari hari ini? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Apa saja peraturan? Apa jam? Iya, aturan di rumah. Apa peraturan di rumah yang Azam tahu? Yang sudah kita pelajari? Iya, pinter membersihkan tempat tidur setelah bangun tidur. Ada lagi nggak, Nak? Ada lagi peraturan yang kalian pelajari hari ini apa aja? Apa, Jidan? Membersihkan tempat makan saat selesai makan. Iya, pinter membersihkan tempat makan setelah selesai makan ya, Nak ya. Dicuci ya piringnya. Mejanya dirapikan atau tidak? Iya, dirapikan ya, Nak ya. Selain itu ada lagi peraturan apa, Nak? Iya, pintar berpamitan kepada orang tua sebelum pergi ke sekolah. Ada lagi? Tadi ada yang nunjuk lagi, siapa ya? Ayo, apa, Nak? Membantu ayah. Pintar membantu ayah bisa, Nak. Misalkan hari Minggu ayahnya sedang mencuci motor atau mobilnya di rumah, kalian bisa membantu. Nah, itu adalah salah satu contoh aturan di rumah. Ya, Nak ya. Kemudian Ibu Rani tanya lagi, kenapa kita harus mematuhi aturan? Ada yang bisa jawab kenapa kita harus mematuhi aturan? Apa, Nada? Ya, apa? Tadi apa, Jidan? Melatih kedisiplinan. Iya, pintar melatih kedisiplinan ya, Nak ya. Jadi kita tidak telat waktunya seperti Wanda tadi ya, Nak ya. Kalau kita disiplin, kita tidak akan telat melakukan kegiatan apapun ya. Kemudian Bu Rani mau nanya, setelah kalian mempelajari pelajaran hari ini, adakah kesulitan yang kalian pelajari? Tidak ada kesulitan? Sudah bisa? Sudah. Tetapi kalian perlu mempraktikkan aturan-aturan tersebut di rumah. Kalian sudah mempelajari peraturannya. Kemudian, jika sudah dipelajari perlu diterapkan di rumah biar agar apa, Nak? Agar memiliki manfaat buat diri kita dan orang lain ya, Nak ya. Sekarang Bu Rani mau meminta salah satu anak menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini apa saja pelajaran yang telah kita pelajari hari ini? Dari awal tadi, dari aturan ya, Nak ya, kemudian manfaatnya, kemudian apa akibat jika kita melanggar aturan yang ada di rumah. Siapa yang mau? Ayo, ada anak-anak Ibu? Oke, Azam, Bu Rani kasih mic ya biar kedengeran temennya ya. Gimana, Nak? Karena teguran dari
Iya, pinter. Terkena teguran dari ibu jika itu melanggar ya, melanggar aturan. Ada lagi nah kesimpulannya yang kamu dapatkan setelah mempelajari pelajaran hari ini, selain mendapatkan teguran dari ibu ketika melanggar aturan, ada lagi nggak nah? Sudah, itu ada lagi yang mau menambahkan selain mendapat teguran dari ibu ketika melanggar aturan? Zidan mau menambahkan? Iya, ayo Zidan. Karena atau sebutkan aturan apa yang kamu dapatkan tadi hari ini. Apa aja nak? Aturan di rumah. Kita sebelum berusia. Iya. Berangkat tempat tidur setelah bangun. Baik. Permintaan ayah dan ibu. Iya, pinter. Nah, itu juga kesimpulan pelajaran kita hari ini. Kalian jadi mengetahui apa saja aturan yang ada di rumah. Kemudian ya nak ya, selain aturan-aturan tersebut telah dilaksanakan, maka pasti berdampak baik bagi diri kita. Kenapa berdampak baik? Karena itu merupakan hal yang baik. Kalau hal yang buruk berdampak yang buruk ya nak ya. Contohnya apa tadi? Manfaatnya melatih kedisiplinan. Anggota keluarga saling menyayangi ya nak ya. Paham anak-anak ibu? Paham ya. Kemudian Bu Rani memiliki tugas buat kalian. Tugasnya bukan dikerjakan di sekolah, tapi tugasnya dikerjakan di rumah. Nah, tugasnya apa Bu Rani? Tugasnya adalah ya nak ya, kalian akan membuat daftar aturan ya nak ya, daftar aturan yang ada di rumah kalian. Kemudian membuat daftarnya bagaimana ya Bu? Kalian bisa mendiskusikan ya nak ya, mendiskusikan tugas daftar aturan tersebut bersama kedua orang tua kalian, atau misalkan ada di rumah kakak kalian, kalian diskusikan aturan apa saja yang bisa kalian buat atau yang sudah kalian terapkan di rumah dan apa yang perlu ditambahkan. Kalian kan sudah mempelajari hari ini aturan apa saja yang sebaiknya dilakukan di rumah. Misalkan di rumah kalian aturan tersebut belum dilaksanakan, maka kalian bisa menambahkan di daftar aturan yang kalian buat bersama keluarga. Kemudian aturan tersebut harus disepakati oleh semua anggota keluarga, bukan hanya kalian, tetapi seluruh anggota keluarga yang ada di rumah perlu menaati aturan yang kalian bikin bersama-sama ya nak ya. Paham atau tidak tugasnya? Paham? Paham. Ada pertanyaan nggak nak tentang tugas yang Bu Rani berikan kepada kalian? Ada pertanyaan? Tidak? Paham semua? Baik ya nak ya. Masih semangat nggak? Masih semangat tidak? Masih. Oke, baik, kita akhiri ya nak ya pelajaran kali ini dengan berdoa. Zidan boleh dipimpin temannya untuk berdoa. Duduk siap. Teman-teman segera doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya
kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi